Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang menjerat Yesus ini sudah dipikirkan masa-masa oleh kedua kelompok ini. Kelompok yang mencintai agama dengan total. Ingat ya, mencintai agama dengan total, bukan mencintai Allah dengan total, dia mencintai agama dengan total. Dan kelompok yang mencintai, ya kan, penjajah dengan total. Atau kelompok yang mencintai pemerintah dengan total. Jadi bersatu, satu kubu dia. Supaya untuk menyergap Yesus. Supaya Yesus yang memiliki pengikut banyak itu bisa dijerat mereka. Tetapi apakah berhasil? Ya tidak berhasil. Ya. Jadi orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Nah, ini pertanyaan orang munafik ya. Terkadang kita tuh suka memuji-muji saudara kita, kawan kita kalau ada maunya. Ya kan? Bapak-bapak mungkin pernah dipuji kan? Kalau misalnya kantong tebal dipuji, ya, wah ganteng ya katanya. Jadi pujian-pujian itu hati-hati. Ini adalah kelompok-kelompok ya, yang sengaja memuji seseorang. Setelah itu, setelah disanjung, dia akan mencampakkannya. Maka ditulis oleh Markus ini, ya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Ya, engkau tidak takut kepada siapapun." Ini dua kali dia memuji nih. Kamu orang yang jujur, tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Nah, itu tadi. Ya, jujur, ya, berani, tidak mencari muka. Itu adalah sikap Kristus yang harus kita teladani. Tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, itu menjalankan atau mengajarkan kebenaran. Maka pengikut Yesus disebut pengikut jalan Tuhan, jalan Allah. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Nah, Yesus tahu kemunafikan mereka. Dari dua kelompok ini, mereka adalah kelompok yang memang ya memiliki tendensius, keinginan untuk menjerat Yesus dan menghancurkan Yesus. Nah, karena kelompok Farisi ini kan adalah kelompok yang memang punya mazhab yang berbeda ya. Dan kelompok Herodian juga punya mazhab yang berbeda, tetapi bisa bersatu karena ingin menjerat Yesus. Sehingga pertanyaan itu berat. Bagi kita sih yang sudah tahu, ini mudah. Tapi bagi kita, kalau kita berhadapan dengan situasi ini tidak mudah. Ya, sama seperti kita dalam situasi, ya kan? Ada uang 100 juta, kita temukan di jalan, apa yang akan kita lakukan? Ya, melaporkan ke polisi atau berteriak-teriak, "Uang siapa ini?" Ya kan? Nanti kalau lapor ke polisi, pertanyaannya macam-macam. Ini uang dari mana? Kok uangnya sepertinya uang hasil pencurian dari suatu lembaga keuangan? Makinlah kita yang menjadi terjerat kan? Jadi berkecamuk tuh. Tapi kalau kita berteriak-teriak ini uang siapa, tiba-tiba yang ngaku uang itu bukan yang punyanya begitu. Suatu kisah itu terjadi ketika ada OB ya. Ini tidak ada hubungannya dengan ini, tapi kaitannya dengan suatu konsep kejujuran. OB ini dia memang ditugaskan untuk membersihkan toilet. Jadi tiba-tiba ada seorang pengusaha itu baru ya mengambil uang dari bank, kurang lebih duitnya itu 1,5 miliar ya, dimasukkan di dalam kantong plastik kresek. Nah, dia harus singgah dulu ke mall. Jadi OB ini bekerja di mall ya. Ini kisah nyata. Lalu tiba-tiba masuk ke mall, dia kebelet. Nah, pipis. Kebelet pipis, ya maklumlah orang kebelet kan. Jadi dia meletakkan bungkusannya itu ya di dekat dia sih, sembarang saja ya. Nah, karena sudah kebelet ya kan, jadi bungkusannya diletakkan sembarang. Akhirnya setelah selesai pipis, dia langsung bergegas ya ke tempat janjian dengan ya klien bisnisnya ya kan, tanpa mengingat duitnya itu. Nah,
Jadi orang berlalu larang karena itu hanya, ya orang pikir sampah ya. Biasa kalau di toilet kan orang taruh sampah. Nah, si OB ini setelah dia membersihkan toilet ya kan, akhirnya dia terheran-heran karena setelah mall itu tutup kok kantong plastik itu masih ada di situ. Akhirnya dia membukanya, dia lihat, wah, duit 1,5 miliar ya. Ya, ya syukurnya memang orang lalu lalang pikir itu sampah karena memang si pengusaha ini meletakkannya di dekat tong sampah dan pakai bungkusan plastik kresek. Ya, udah di situ. Jadi bergelutlah OB ini kan, ketika malam-malam itu tidak bisa tidur ya. Apakah yang akan terjadi? Apakah dia lapor polisi atau dia miliki duitnya? Berkecamuk ya. Dia tidak pernah memegang duit 1,5 miliar. Ini terjadi 1,5 miliar ya. Ya kita pikir duit 1,5 miliar itu kan dengan plastik kresek itu banyak ya. Rupanya itu bukan hanya duit 1,5 miliar ya. Kalau duit 1,5 miliar masukkan ke kantong kresek ya tidak akan muat. Rupanya ada cek-cek di dalamnya itu. Duitnya ya, duit tunainya ya palingnya sekitar 100 jutaan gitu. Nah, jadi ketika sampai di rumah tuh bergelut lah dia. Duit diambil, cek dikembalikan lah katanya. Ya kan? Rugi kalau dia bilang. Akhirnya selama beberapa hari itu. Nah, si pengusaha nih anehnya tidak mengingat duitnya karena mungkin duitnya terlalu banyak kali ya. Tidak ingat ya duitnya itu. Pokok tahu-tahu yuk ya udah dia ngomong dengan klien bisnisnya lalu pergi ke luar negeri selama seminggu tanpa mengingat duitnya itu. Nah, si OB ini makin bingung dia. Selama seminggu dia simpanlah duitnya itu. Akhirnya dia mulai, ya kan, dia mau cerita dengan orang tuanya, takut. Akhirnya dia simpan itu di dalam tempat tidurnya, tetapi dia tidak tenang. Dan akhirnya dia putuskan, ya, tengah malam dia berdoa, dia putuskan. Ini duit ini mau dilaporkan ke polisi atau ke siapa? Karena tidak ada ya petunjuk duit ini punya siapa, alamat telepon pun, handphone pun tidak ada. Cuman ada nama si pemilik cek. Nah itu si pemilik cek ini pun alamatnya di mana kan tidak ditulis. Tulis namanya saja dengan rekeningnya. Akhirnya udah dia laporkan ke polisi. Nah sampai ke kantor polisi kan, dia mau menyampaikan, saya menemukan ini pak, ya kan, duit 1,5 miliar. Polisi tidak percaya kan, wah masa sih 1,5 miliar, duit cashnya 100 juta, ceknya 1,4 miliar nih pak, pemiliknya si A katanya. Sekali polisi cek, oh iya betul, ya kan. Jadi bagaimana nih? Ya udah pak katanya, ini membuat saya tidak tenang katanya. Polisi itu juga bingung kan. Oke kalau begitu, kami akan melaporkan itu dan mengecek keberadaan cek ini di bank mana. Nah, ketika udah seminggu kemudian, akhirnya ditemukanlah bank dan pemiliknya. Pemiliknya ditelepon bank. Barulah pemilik uang itu sadar bahwa dia sudah mengambil 1,5 miliar itu, dan waktu itu dia kebelet, dia taruh di mall. Ah itu. Akhirnya ya dia sampai ke kantor polisi dengan membawa orang bank, dan betul itu memang ceknya dan itu memang uangnya. Karena polisi tidak akan memberikan kepada orang itu hanya sekedar pengakuan, harus ada bukti-buktinya. Nah, si OB ini bagaimana? Si OB ini akhirnya polisi beritahu bahwa dia kerja di sini. Dan karena kemurahan hati si pengusaha ini, akhirnya si OB itu ya dia kasih duit itu 100 juta yang cash kepada si OB ini.
Nah itulah rasa syukur si pengusaha karena ada orang yang jujur, kan begitu. Si OB ini sebenarnya tidak mau terima ya. Dia masih takut juga duit 100 juta, sedangkan gajinya 1 bulan hanya 1,5 juta, ya kan? Tetapi karena ya akhirnya ya si pengusaha itu melihat kondisi rumahnya. Akhirnya ya dengan duit 100 juta yang diberikan itu si pengusaha itu merenovasi rumah si OB itu. Nah itu dia. Jadi si OB itu masih menolak duit 100 juta. Nah dari cerita ini bisa dikaitkan bahwa kejujuran itu adalah suatu hal yang harus diperjuangkan. Kejujuran itu ya bergulat ya. Sama seperti Israel. Ya kan? Israel itu kan Yakub itu bergulat dengan Allah dan dimenangkan oleh Allah. Ingat, bukan mengalahkan Allah, dimenangkan oleh Allah. Yakub itu dimenangkan Allah, maka namanya berubah menjadi Israel.